Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Ustazah berdoa semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu agar ilmu yang kita terima hari ini menjadi berguna, bermanfaat, dan jadi barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, hari ini kita akan belajar tentang kebersihan alat reproduksi pada bab 9 mata pelajaran PJOK tentunya di kelas 6. Nah, kenapa kita harus belajar hal-hal tersebut? Karena kita untuk kompetensi dasarnya perlu memahaminya kebersihan alat reproduksi dan serta memaparkan KD 4.9 memaparkan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu untuk memahami perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dengan baik dan benar, dan untuk memaparkan perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi dengan baik dan benar. Nah, yang pertama, Ustazah akan menjelaskan tentang pertumbuhan pada remaja. Bagi anak-anak seusia kalian, merupakan usia-usia yang mulai memasuki masa peralihan dari fase anak-anak menuju masa atau fase remaja. Nah, biasanya fase ini disebut dengan fase pubertas atau yang lebih sering disebut dengan masa puber. Sedangkan pada fase ini kalian mengalami beberapa perubahan, baik itu secara psikis, kemudian secara mental, dan juga secara fisik. Masih dalam pertumbuhan remaja, biasanya anak perempuan akan mengalami masa pubertas yang lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Sedangkan pada anak perempuan akan mengalami pubertas biasanya pada usia 10 sampai 13 tahun. Sedangkan pada anak laki-laki biasanya mengalami pubertas pada usia 12 sampai 16 tahun. Nah, fase-fase dalam remaja ada. Yang pertama yaitu fase remaja awal, kemudian fase remaja tengah, dan fase remaja akhir. Untuk fase remaja awal biasanya dimulai saat kalian usia pada 10 sampai 13 tahun. Sedangkan pada fase remaja tengah biasanya dimulai pada saat kalian berusia 14 tahun sampai 16 tahun. Sedangkan pada fase remaja akhir biasanya dimulai saat kalian usia 17 sampai 19 tahun. Nah, untuk ciri-ciri yang sudah mengalami pubertas pada remaja, bisa disimak baik-baik ya. Yang pertama, untuk anak perempuan, biasanya yang terjadi adalah yang pertama, perubahan bentuk fisik. Jadi untuk anak laki-laki dan anak perempuan ada perbedaan dalam ciri-ciri yang sudah mengalami pubertas. Dan untuk anak perempuan, yang pertama biasanya terjadi perubahan bentuk fisik. Kemudian yang kedua adalah pinggul membesar, kulit dan rambut mulai berminyak, kemudian sudah mulai tumbuh jerawat,
mulai tumbuh bulu ketiak, mengalami menstruasi, dan emosi yang tidak stabil. Sedangkan ciri-ciri yang sudah mengalami pubertas pada anak laki-laki atau remaja laki-laki yaitu yang pertama adalah jakun sudah mulai tumbuh, dada tampak lebih berbidang, mulai tumbuh bulu ketiak, tumbuh kumis atau jenggot, suara menjadi lebih besar dan kuat, terjadi perubahan suara, kemudian bahu melebar dan mulai berbentuk otot sejati. Selanjutnya yaitu mengalami mimpi basah dan mulai muncul jerawat. Itu tadi ciri-ciri anak-anak atau remaja yang sudah mengalami. Nah, untuk cara menjaga kebersihan reproduksi adalah dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air besar maupun air kecil. Kemudian jangan lupa gunakan celana yang mudah menyerap keringat dan gantilah celana minimal 2 kali dalam sehari. Hindari penggunaan celana yang terlalu ketat. Kemudian usahakan agar organ reproduksi tidak lembab dan cuci alat reproduksi dengan benar. Jangan bertukar pakaian dengan orang lain dan mandilah minimal 2 kali dalam sehari. Dan masih banyak cara-cara yang lain untuk menjaga kebersihan alat reproduksi. Berikutnya yaitu adalah manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Nah, yang pertama, tentunya jika kita menjaga kebersihan akan membuat alat reproduksi menjadi lebih nyaman. Kemudian yang kedua adalah terhindar dari bakteri yang membahayakan. Dan yang ketiga, untuk menghilangkan bau tidak sedap di alat reproduksi. Keempat, mencegah terjadinya keputihan bagi wanita atau anak perempuan atau remaja putri. Dan yang kelima adalah untuk mencegah berbagai risiko penyakit alat reproduksi. Jika kita tidak menjaga kebersihan, sangat mungkin terjadi hal-hal tersebut. Nah, untuk penyakit yang dapat timbul akibat kurang menjaga kebersihan alat reproduksi, yaitu yang pertama akan biasanya bisa terjadi penyakit atau munculnya penyakit herpes. Virus ini adalah penyebabnya akibat adanya luka lecet yang berair dan kemerahan. Dan yang kedua bisa juga muncul atau timbul penyakit kandidiasis yang disebabkan oleh infeksi jamur yang bersifat akut dan subakut. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida. Dan yang ketiga yaitu gonorea. Gonorea ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Penyakit pada pria ini akan menyebabkan keluarnya cairan yang tidak sedap. Anak-anak, cukup sekian penjelasan Ustadzah hari ini. Mudah-mudahan yang Ustadzah jelaskan menjadi berguna, bermanfaat, dan menjadi barokah, dan mudah untuk dimengerti dan dipelajari ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, Ustadzah tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.